Iya, senang sekali ini masih bersama dengan Anda soalnya di Hi Friend dan seperti janji kami di Feed kita akan ada ingatan baik bersama dengan, mmm, pokoknya tokoh inspiratif ya, ya, yang ada di hadapan saya ini. Kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Julitane ya, sosok, kreatif yang karyanya penuh dengan warna dan beliau seorang kartunis ya, pembuat board dan card games, sekaligus juga pengajar di kelas online Semua Orang Bisa Gambar. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pasti juga kepingin ya, sudah ada di hadapan saya, mau sapa dulu, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu Ibu Julitane, selamat Halo, pagi, selamat pagi Kak Indi. iya, senang banget bisa, apa namanya, finally ya, setelah lama janjian untuk bisa berbagi, finally ada di sini, aduh rasanya seneng banget gitu. Iya. Beginilah kalau ketemu dengan beliau ini, emang ya kalau yang pinter gambar tuh kayak gitu, nya tuh kental banget, saya tuh kalau ketemu tuh langsung bahagia banget. Kak Juli, sebelum kita ngobrol jauh nih, ini kayak Iya, spontan sih ya. Sebelum iya. kita ngobrol jauh, lebih jauh, pengen banget sih kayak ice breaking dikit gitu ya. Kalau Hmm. diminta menggambar satu kenangan manis masa kecil, kira-kira gambar apa yang langsung muncul di kepala Ibu Julitani? Dan Gambar, kenapa itu? Pertanyaan ke sana. Langsung twing gitu apa kira-kira kalau mengingat? gambar binatang ya pastinya ya. Oke, nah itu ya. Nah, Mhm mhm. Kenapa tuh, gambar Kak? binatang tuh, gambar kuda itu Mhm ya. Kayaknya mhm. kalau spontan langsung twing. Nah, Iya, gambar kudanya tuh itu keren banget kalau beliau tuh. Pernah lihat sedikit? itu yang di belakang ya. Mhm, tuh bagus-bagus tuh lihat tuh. Yang Aduh, lucu-lucu. keren banget, keren. Iya, Gambar kuda berarti ya, Kak, ya waktu kecil? kuda, iya, Mmm, dan binatang ya. mhm Cara umumnya binatang tuh yang senang yang kartun-kartun yang mhm. lucu-lucu. Kenapa tuh, Kak? Tiba-tiba munculnya itu emang dari dulu emang waktu pertama kali suka gambar langsung yang diimajinasikan, Nah, apa iya. namanya, hewan atau kayak kayak mana tuh? Iya, karena mungkin dulu waktu kecil ya suka dibeliin buku, Mhm. ya jalan-jalannya ke kebun binatang ya sama orang tua Mmm, ya. Ya mhm jadi mhm oh senengnya tuh, jadi udah dari kecil seneng gambar mhm binatang gitu ya, mhm ngeliat buku-buku dulu ya sering mhm dibeliin buku, mhm buku yang bagus tentang binatang. Nah, mhm ya udah dari kecil seneng. mhm. Oke. Diajakin ke kebun Mhm binatang ya atau mhm ngeliat sendiri gitu ya, mhm. megang-megang. Jadi itu sangat menginspirasi ya, jadi Yes, seneng gitu. Heeh. oke. Well, Kak Juli, Ya, mungkin profil singkatnya tadi udah saya bacain ya. iya. Cita-cita waktu kecil Bu Yuli, eee, sama dengan yang saat ini dilewatin nggak sih? Ya, waktu kecil ya. Cita-citanya sama dari dulu ya kayaknya ya. Oh Cita-citanya ya? pelukis. Wow, ini cukup Kurang lebih konsisten. ya. Mhm mhm. Dari Ada kecil beberapa juga sukanya mhm pengennya jadi pelukis gitu ya. mhm Ya, sekarang setelah berpuluh-puluh tahun ya profesinya sama, bahkan makin berkembang, sekarang jadi kartunis, mhm mhm. ya jadi menggambar, tetap di bidangnya sama ya, menggambar, melukis. Nah, ini yang menarik karena beberapa dari narasumber juga cukup konsisten dengan cita-citanya. Ada Hmm. berapa, ada yang kalau anak kecil kan suka ganti-ganti tuh, Kak, Iya, ya kan, Bu Yuli? iya. Pengen jadi ini kayak saya, kalau liatin orang berseragam tuh selalu pengen, apa itu perawat, pramugari, Wow. pengen jadi apa bea cukai dulu pernah juga, pokoknya berseragam aja gimana sih, Iya, iya, gara-gara di iya. rumah ada yang deket rumah tuh ada yang kayak kos gitu ya. Nah, Kos kantor gitu ya. Oh mungkin itu asik ya mereka ya. Oh iya, kayaknya duitnya banyak gitu kalau lihat gitu waktu kecil ya. Tapi kalau kita dengar dari beliau ternyata juga beliau salah satu dari narasumber yang konsisten dengan cita-cita waktu hmm. kecil. Oke, Bu, Ya, mungkin bisa diceritain Ibu ceritaan ini. Gimana ya, awalnya Ibu terjun ke dunia kartun dan permainan papan atau kartu lah? iya.
Sebenarnya saya tuh menggambar itu udah dari balita. Kayaknya tuh, Mhm, wah dari oke, kecil banget lah. Seingat-ingat saya mhm waktu masa kecil saya ya, yang mhm saya ingat tuh ngegambar aja. Jadi dari kecil banget sebelum sekolah, mhm, sebelum TK itu udah kerjanya ngegambar, seneng yes, gambar gitu. mhm, itu Creativity mhm itu mhm, dari kecil, kecil banget. mhm. Oh, nah ini apa ya, Gins Only kalau sekarang ini kan itu buat healing ya. Ini Hmm, bener nih kalau beliau tuh mentalnya sangat sehat karena memang dari kecil tuh sudah biasa menuang ide-idenya, menuang apa yang di kepala. Kadang kepala itu kan suka berisik ya, Bu, ya. ya, Ya kan kepala ya. itu banyak berisiknya. Kalau dituang di lukisan ternyata jadinya keren loh. Iya ya. Iya. Tapi ada nggak sih apa namanya? Kenangan khusus mungkin atau pengalaman waktu kecil yang jadi pemicu untuk menciptakan karya-karya kreatif seperti saat ini? Iya, jadi saya itu dari kecil itu ya bersyukur ya orang tua itu Mhm selalu memberi banyak kesempatan ya untuk mhm, mencoba hal baru. Jadi ya, saya ingat saya dari kecil itu eh, bahkan kadang mesti dipaksa gitu. Ayo mhm coba hal baru. Hal baru tuh mengeksplor macam-macam ya. Contoh mhm suruh menggambar ya. Nanti mhm disediain peralatan kreativitas, menggunting, mhm menempel gitu ya. Jadi macam-macam. Disuruh bikin ini, bikin itu. Jadi eh, waktu masa kecil tuh seingat saya tuh penuh dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang mhm. orang tua saya Sediakan ya emang. sediain. Heeh. Mhm Jadi berani dong mencoba, berani ini itu. Nah, itu menurut saya itu salah satu yang saya syukuri ya Tuhan beri mhm, orang tua yang yes, mendorong justru ya nggak mhm, takut kotor ya kadang kan ya, aduh jangan kotor ini itu mhm, justru orang tua saya nggak udah senengnya apa ya fasilitasi ya, difasilitasi dengan hal-hal yang positif misalnya senengnya yes, gambar dikasih peralatan coba mhm suka nggak Eh, nggak hanya dengan kertas dengan kanvas dengan apa aja dicoba-coba terus mungkin kita dulu seneng tuh di rumah bikin karya prakarya kalau dulu tuh iya, jadi prakarya, gunting tempel apa segala bikin iya, topeng bikin wah mhm sampai ngaduk-ngaduk koran tuh yang buat mhm. dibikin patung apa segala itu Oh iya, berantakan serumah ya nah tapi eh, seneng deh ya bermain atau nggak ngecat kadang ya sampai ke mhm tembok-tembok tuh digambar sama saya gitu ya. Tapi tetap menurut saya itu malah eh, tidak dibatasi, tapi diberi ruang uang, untuk berkembang ya. yes Dan yes, dari awalnya dari situ malah justru mhm berkesan ya. Jadi kita mhm eh, melakukan apa yang kita suka ya mungkin memang punya talenta menggambar, tapi mhm, dikembangkan dengan gembira gitu. Jadi yes, nggak dipaksa, ayo mesti gambar harus seperti ini, enggak. Tapi diberi mhm keleluasaan, mhm, kebebasan, sehingga waktu kita menjalankan itu happy. iya 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 Makanya bisa terus, gitu iya ya. iya. Yes yes, I get it. Jadi emang begitu ya, jadi Bu Julitane juga Ya, sudah menangkap yang namanya kebebasan berkreasi itu ya, sejak kecil. ya, Kebebasan, mengembangkan karya, mengembangkan kreativitas tapi dengan bahagia, ya, gitu ya, bukan ya, dengan paksaan. Karena for nowadays ada beberapa juga anak-anak melakukan apa yang orang tua mau, kadang ya. Itu baik sih masa kecil emang ya, harus diarahkan ya, Bu, ya, ya. memang Tapi mesti ternyata diarahin. ada caranya ya, Bu Julitana ya. Ada Mm-mm. cara yang dalam tanda kutip tidak melukai dan tidak memaksa anak. Sehingga mereka Iya, juga menangkap kebebasan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. iya. Tapi cara Well, melihat juga Kak Indi, menurut aha, saya gini ya, kalau zamannya mhm, dulu saya kan kegiatan seni itu masih agak kurang ya. ya betul, Kurang apa mhm, kurang jadi prioritas lah ya betul betul. 50 tahun lalu ya Iya, pasti benar, lebih diarahin kalau sekolah tuh mungkin formal ya. ya sekolah Mhm yang maksudnya mhm, pelajaran-pelajaran yang yes, utama-utama lah ya sama, yang betul, diharuskan. Nah, menurut heeh. saya eh jadi saya kalau yang kejadian di saya orang tua saya justru nggak melihat apa yang secara umum Visioner ya, Kak, kayaknya. Cukup ini ini lebih luar maju ya. biasa loh, profetik banget loh itu saya Iya, bilang, mhm iya. mhm. Jadi saya ini waktu kecil bukan anak yang maksudnya banyak kelebihan. Saya kalau disuruh nyanyi di depan nyanyi, saya nggak suka.
jadi nggak mau. Ya, udah masa ke depan teman-teman saya nyanyi pakai gerak segala, aduh, saya paling nggak suka gitu, nggak mau gitu ya. Terus Mending suruh gambar 20 lembar gitu ya. pelajaran apa juga saya bukan anak yang waktu dulu tuh bukan Heeh. anak yang maksudnya wah juara ini juara itu nggak juga. Bahkan tulisan saya dulu waktu kecil waktu belajar nulis tuh tulisannya jelek banget. Ih, Jadi sebenarnya kalau orang tua saya melihat nih, ini apa sih yang dibanggakan gitu ya. Tapi hmm, nah saya bersyukur orang tua saya bukan melihat ya, kekurangan, tapi mhm, dia ngelihat kelebihan. Walaupun kelebihannya itu bukan hal yang penting ya zaman mhm, dulu ya, misalnya yes, iya, menggambar. Tapi orang tua saya melihat ya udah, kalau memang dia suka gambar, dia fokus menggambar. iya, Jadi dikasih kebebasan. Walaupun orang bilang, ah kalau menggambar tuh bisa apa gitu, nanti mhm, gedenya jadi apa gitu ya. mhm Tapi orang tua mhm, saya nggak mengasalahkan itu. Yang penting anaknya coba dia sukanya di mana, diberi ruang untuk yes, menggali. mhm, Itu yang saya lihat. Jadi kadang-kadang kita nggak hanya fokus pada kelemahan. Biasanya kelemahannya apa nih? Matematiknya jelek, bahasa mhm, Inggrisnya nggak lancar, kita lesin, les, les matematik, les Inggris segala macam. Padahal hal itu mungkin nggak suka. mhm, Nah, kalau saya bersyukur saya nggak dipaksa untuk mengejar nilai mhm, atau mengejar ya itu eh, pelajaran-pelajaran yang harus jadi mhm, dilesin gitu. Enggak, mhm, malah saya diberi ruang untuk mengeksplor apa yang jadi mhm, kesukaan saya. Saya dikasih menggambar sehari itu. Jadi dari kecil saya menggambar itu 2 sampai 4 jam. oh, Saking seneng karena ada mhm, peralatan, ada segala macam yang saya bisa kembangin jadi happy. Nanti kita mhm, creativity segala. Tapi orang tua saya nggak hanya memberi kebebasan, tapi juga tanggung jawab. ya, Kamu boleh melakukan apa yang kamu suka, tapi kewajiban harus tetap mhm, berjalan. Jadi seimbang. mhm, Tapi begitu hatinya gembira, pelajaran yang lain juga mengikuti. yes, setuju banget, Ya, jadi pas tekadnya dengan gembira, oh gembira, iya ya, tapi jangan lupa ada pekerjaan rumah misalnya dengan mata apa mata pelajaran, pelajaran yang lain, mhm, ya kita jadi happy. Kalau iya habis itu nanti kamu boleh menggambar lagi. Oh iya, jadi kita ada reward-nya seimbang. ya, Ada reward-nya reward. itu Iya, hal yang disukai. iya, Oke, yes, saya jadi pengen tanya nih, ini berarti buat, Bu Julitana, apa namanya, treatment dari orang tua ini jadi satu ingatan baik yang sangat luar iya, biasa saat ini menginspirasi Ibu ya. iya, Mmm, Bagaimana betul. sih cara menyampaikannya orang tua, cara menyampaikan ke Ibu waktu itu? Karena saya nangkepnya Bu, ini nih bener-bener profetik ya. Yang dilakukan oleh orang tua Bu Julitana tuh sekarang dilakukan oleh parents parents nowadays loh. Iya, Orang tua anak-anak sekarang ini juga, "Oh ya sekarang harus begini begini." Ternyata itu jadi sumber inspirasi kalau zaman dulu mungkin, "Apa sih ini?" Gitu ya. iya, Dia betul. bisa dibilang cukup aneh, tetapi ternyata itu jadi hal profetik untuk saat ini yang sekarang ini terjadi setelah puluhan tahun ya nggak sih, Bu? Ya kan, ini keren banget loh. Oke, Bu Julitana mungkin boleh ceritain ini ternyata jadi momen ingatan baik dari Bu Julitana tentang, apa namanya, orang tua ya. Iya, Arti dari ingatan baik buat Bu Julitana deh. iya. Eh, Kalau saya tarik dari dulu sampai sekarang, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Yes. menurut saya, Mhm semua kalau dinunut dari awal sampai sekarang mhm itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. mhm mhm Ya. Nah, selain ingatan baik, jadi yang menurut saya membuat saya sampai hari ini banyak mhm sekali orang yang kontribusi. mhm. Diawali dengan orang tua. Terus Yes kemudian saya banyak mendapat kesempatan-kesempatan. Salah satunya yang terbesar itu suami saya. yes, Pak Philip. Selamat pagi, Pak. Lagi nyanyi nih deh kayaknya. Habis olahraga dia. Mhm Ya. Jadi waktu saya mulai jadi udah dewasa, saya masih nekunin lukis, mhm tapi saya memang salah satunya yang saya suka itu kartun. mhm Cuman waktu itu memang kartun buat hobi aja. mhm Jadi gambarnya banyak sekali kartun. Nah, waktu itu saya juga profesinya desain grafis. Selain mhm. melukis, saya Ya. kuliahnya kan di desain grafis. Jadi Mhm saya juga bekerja di bidang grafis, mhm. desain. Nah, Oke. eh, saya sambil
kartun itu iseng-iseng, tapi Mhm. seneng. Nah, Mhm. suami saya salah satunya yang bilang, yang kamu paling suka tuh sebenarnya apa? Mhm. Kartun. Itu sekitar 20 tahun lalu, udah Mhm. lama kan, 20 tahun lalu, Wow. tapi kartun itu saya bilang, cuman buat iseng aja, nggak jadi profesi gitu, tapi saya paling senang kartun. Mhm. Nah, suami saya bilang, kalau kamu paling seneng, kamu lakukan, jangan berpikir profit, Mhm. jangan berpikir, maksudnya, wah ini bisa jadi uang nggak ya? Kamu Mhm. lakukan dulu apa yang Tuhan udah kasih, lakukan. Mhm. Jadi ya udah, saya menekuni kartun dengan lebih serius Mhm. jadi profesi. Nah, kita sama-sama, saya dan suami saya, akhirnya membuat banyak produk-produk pendidikan Mhm. melalui cara-cara kreatif. Salah satunya Ya. bikin games, board game, Mhm. card game. Ya. Nah, itu isinya kartun-kartun. Di Ya. situ saya justru memaksimalkan gambar-gambar kartun yang saya suka buat. Nah, itu kita buat games. Mhm. Nah, ternyata setelah menekuni itu, ya Tuhan bukakan banyak ide-ide baru, Mhm. jalan-jalan baru. Yes. Ketika kita memfokus bukan dari keuntungan atau Profitnya ya, ini Bu, bisa ya? jadi uang nggak ya, ini bisa Heeh. ada ya. Tapi kalau fokus apa yang Tuhan kasih, Mhm. talenta yang Tuhan udah taruh, Tuhan bukakan jalan. Oh Iya. ternyata talenta itu bisa berguna buat Ya. banyak orang. Nah kalau Tujuannya ke fokusnya, situ dulu ya, Bu, iya, ya? kalau fokusnya ke Tujuannya situ, ya bermanfaat. Tuhan Mhm. makin bukakan jalan. Nah itu salah satu yang saya belajar. Salah satunya memang suami saya yang mendorong awalnya untuk Emang itu ya, iya. saling melengkapi memang begitu ya, Bu? Dipertemukan dengan pasangan yang tepat ya, dengan imam yang tepat. Ini luar biasa sekali Gun Somli, saya percaya mungkin Anda juga salah satu dari user game beliau ya. Karena kalau Anda tahu, oh ini, nah itu akrobat kata. Saya juga sering pegang itu untuk permainan dimanapun ketika saya ada ada bertemu dengan satu komunitas untuk ice breaking ya. Oh iya, Ini rupanya. iya. Jadi kami ini sekarang saya dan suami memfokus untuk apa? Membuat Mhm. alat-alat belajar secara cara-cara dengan cara-cara kreatif lah ya. Mhm. Jadi Mhm. kita bikin melalui board game, card game yang bisa digunakan nggak hanya untuk anak-anak untuk bermain, Mhm. tapi untuk pembelajaran sampai ke orang dewasa. Mhm. Iya, Buat semuanya. Bu, kalau iya. ngomongin proses kreatif dan nilai positif nih, Bu, Mm, apa ada karakter atau cerita Ibu, buat terinspirasi langsung dari pengalaman pribadi atau mungkin orang terdekat? Atau biasanya gimana sih idenya, ide kartun board itu atau board game lah, Ya, itu datang dari momen Bu Juli seperti apa? Apakah harus duduk serius, lalu merenung dulu atau justru muncul di saat santai? Nah, iya. gitu. Ya Silakan. awalnya waktu saya sama suami mulai fokus ke bidang kreatif ini, Mhm. sebenarnya dimulai dari kepedulian. Oh, Ya, jadi yes. sebenarnya kita Correct. berdua tuh kan memang kami menikah 20 tahun, tapi kami memang tidak punya anak kandung. Mhm. Ya, Ya. jadi fokus kami memang banyak hal-hal yang lebih ke yang orang dewasa, Mhm. Ya. pelayanan-pelayanan kami ke orang-orang dewasa. Tapi sampai satu saat, mungkin sekitar 20 tahun lalu, Tuhan kasih hati. Jadi kami mulai melihat apa sih masalah di Indonesia, ya. Mhm. Terus kami lihat, oh banyak anak-anak dengan masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah yang anak-anak hadapi sekarang. Nah, saat itu Tuhan justru banyak kasih hatinya untuk Yes. peduli sama generasi. Jadi saya berdua suami saya mulai, kita bisa apa ya Iya. untuk membantu generasi, terutama Mhm. anak-anak supaya bisa lebih banyak apa belajar dengan cara-cara yang kreatif ya, yang Yes. menyenangkan, nggak stres dengan banyak mungkin tuntutan-tuntutan pendidikan yang kadang-kadang terlalu membuat mereka mungkin jadi stres atau eh, Memenuhi target apa? gitu ya, Bu, ya? Iya, banyak Mhm. hal-hal. Atau memang juga ada yang memang pendidikan itu ada yang mungkin anak-anak tertentu belum sanggup Iya. untuk apa mendapatkan pendidikan-pendidikan tertentu. Nah, gimana ya kita bisa mengambil bagian? Nah, dari situ Tuhan kasih ide-ide kreatif. Kenapa Yes. kita nggak menggabungkan? Kalau saya Mhm. bisa, nah itu disitulah hobi saya dengan kartun itu
ter justru malah terpakai gitu. Kita Iya iya. membuat karya-karya games-games yang bisa anak-anak sambil main, Mhm. bisa belajar, ya. Jadi Yes. nggak tergantung kami juga. Mhm. Jadi games-games ini udah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan Mhm. sampai ke pelosok-pelosok yang kami mungkin nggak pernah ke sana. Tapi Mhm. anak-anak di sana bisa bermain sambil belajar atau Bisa belajar sambil bermain dengan bermain, Bu ya. Julitane karena bermain dengan karyanya ya. Iya. Yes yes. Nah, itu baru menurut kami dari situ, mulai dari kepedulian. Bukan Kepedulian. dari maksudnya, wah ini kita eh, justru karena Tuhan kasih hati, nah dari situ mulai. Jadi saya sih percaya sekali kalau kita pemegang hati Tuhan, Tuhan bukakan Ya, banyak hal baru justru. amin. Ya, Ya. betul sekali. Saya sangat sangat sepakat dengan Bu Julitane ya. Mm-mm. Ketika kita ada kasih Tuhan, Iya, dititipin kasih Tuhan, iya, kemudian kepedulian, kreativitas itu munculnya dari kepedulian. iya, Ya kan? iya, Bukan kalau orang bilang, the power of kepepet, tapi bener juga. Kadang kita itu karena apa namanya, peduli, maka kita kreatif. Semualah, semua untuk Anda yang menekuni sesuatu di komunitas iya, tertentu, pasti akan muncul kreativitas ketika Anda peduli dengan lingkungan. betul. Kalau enggak akan. Hmm. Ya udahlah gini aja mau apa coba, gitu kan. Iya, Tapi karena kadang-kadang kita kita peduli. ini melihat diri kita itu, ah saya mah nggak kayak dia, misalnya. Jadi dulu Iya sempet iya, ya, saya betul waktu Bu. zamannya sekolah, saya kan kita suka nonton di TV ya, wih dokter itu luar biasa ya. Jadi saya Mhm. sempet tuh teralih, Ah apa nggak jadi dokter ya, jadi bisa hah, berguna banyak orang kayaknya tuh, wah dulu iya. kan ada film-film di rumah sakit ya, oh dokter, wah dokter tuh menolong banyak orang ya. Saya Mhm. jadi dokter aja ya gitu. Tapi Mhm. setelah dipikir-pikir saya juga mungkin eh, cara belajarnya, segala Mhm. bidangnya, saya juga Iya. nggak ke sana gitu ya. Mhm. Jadi balik Betul lagi betul. hanya gambar. Dan Iya. ternyata kadang-kadang mungkin kita pikir, ah saya cuma bisa gambar ya. Beda kali sama orang yang punya kemampuan lain misalnya. Mhm. Seringkali kita kadang-kadang berpikir gitu ya, Iya, melihat betul. talenta kita kok kayaknya kecil ya atau gimana ya. Mmm, Padahal Tuhan kalau udah kasih itu semua sama. iya. Tergantung dari kita. Yes. Bagaimana kita bertanggung jawab Iya. mengembangkan talenta. Dan di situ Tuhan yang bukakan bisa terpakai untuk banyak orang, bisa luas bidang Mhm. apapun gitu. Yes. Nah, orang kalau ngelihat dulu zamannya saya menggambar, ya jadi kartunis. Aduh, ngapain ya gitu. Tapi ternyata bidang ini pun bisa digunakan untuk untuk berguna buat banyak orang. Nah, Mhm. sekarang kartun itu bisa berguna untuk banyak memberikan informasi, Iya. pendidikan yang baik ya. Mhm. Nah, malah luas banget sekarang bisa Yes. dipakai gitu. Betul betul. Sepakat ya dengan Bu Julitana, Ibu bilang saya jadi kepikiran juga, bener Hmm, ya, kadang itu tuh kita kurang bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan ya, Bu. Sudah iya. dikasih ini, masih aja mikirin orang lain, dia lebih hebat. Kayaknya dia lebih keren ya. Yang lebih keren, lebih asik, bukannya Iya, kita mikirin apa yang harus kita iya, lakuin dengan yang iya, Tuhan sudah kasih atau iya. ekspor, tapi kadang kita jadi justru mikirin orang lain dengan segala kehebatannya, terus kita Mm-mm. jadi merasa kecil. Kecil, iya. Ini banyak yang kita juga berpikiran seperti itu. So that's why saya menghadirkan beliau supaya kita terinspirasi dari perjalanan beliau yang ternyata juga pernah ngerasain seperti itu. Dan sekarang ini udah jadi berkat bagi aduh, banyak orang gitu ya rasanya saya juga bahagia banget bisa kenal beliau tuh beberapa tahun yang lalu deh kayaknya. Dua 2020 nggak sih Bu waktu pertama kali pandemi ya? Iya, Anak benar. anak bisa Iya, anak ketemu bisa. dengan beliau. Live Zoom juga Dan ya. Baru bersyukur ketemu di banget. Semarang kita ya. Iya, bersyukur dan sampai sekarang masih Ya, punya hubungan baik ini luar biasa. iya, By the way, Bu iya. Tana pernah nggak sih ngerasain, what is it, blok dalam karya? Jadi ngalamin itu terus Hmm, gimana cara ngatasinnya? hmm. Iya, eh, pastilah ya semua Mhm. orang punya apa kadang-kadang lagi nggak ada ide baru ya. Mhm. Nah, tapi saya dan suami itu selalu gini, ide itu kan dari Tuhan ya. Yes. Semuanya udah pasti apa yang kita lakukan sekarang itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mhm Nah, kalau kita lagi stuck nggak ada ide, mhm salah satunya adalah karena hubungan kita sama Tuhan sedang kitanya, mhm Tuhannya sih tetap mhm ada di dalam kitanya yang mhm mungkin kurang membangun hubungan sama Tuhan. mhm. Kitanya yang
kurang lagi baca firman, kurang, nah itu tuh Mhm, terlalu sibuk dengan mhm, kegiatan-kegiatan, dengan pekerjaan segala macam sehingga Tuhan nggak jadi terutama. mhm, Itu salah satu yang pastilah membuat, oh kita harus kembali nih, ya, nih hubungan sama Tuhannya mhm, diperbaiki. Selain ya itu udah pasti nomor satu, mhm. karena Tuhan yang memberi sumber Jadi hidup. waktu blok gitu langsung, apa namanya, datang ke sumbernya ya, Bu? Iya, Ke sumbernya. sumber Apapun profesi kita, inspirasi, apapun mhm, ininya kita ya, pekerjaan kah, atau apapun iya, pergumulan kah, semuanya selalu diawali ya Tuhan. Karena sumbernya dari situ. Jadi kita harus ya melekat sama sumber ya. yes, Nah, nah Tuhan juga memberi kita kan ini ya, kemampuan, ya, logik untuk berpikir, untuk nih ya, kalau kita lagi buntu, ayo dong, kita harus keluar melihat. mhm, Harus banyak, kalau saya dan suami suka membaca. mhm, Buku itu sumber imajinasi juga. ya, Membaca, jendela ya, Bu? iya, dengan kita membaca, imajinasi kita jadi tergali, terlatih. Makanya saya suka sekali mendorong orang untuk membaca. Mhm, Kalau kita hanya scrolling-scrolling sosmed media aja, sosial, masih belum iya, cukup mendalam. mhm, betul, Membaca itu yang apa, menggali imajinasi. mhm, Jadi membaca, terus banyak melihat, mhm, ya, jadi banyak bermain. Nah, itu salah satunya juga. mhm, Bermain itu bukan istilahnya bukan menghabiskan waktu, nggak. Bermain itu justru memicu kita untuk kreatif ya, positif, mhm, bergembira, yes, ya, apa pikirannya jadi refreshing ada gitu ya, mhm, main ya, terus ya, bermain itu bermain dengan orang lain, mhm, ya, ada ini jadi apa ya, sosialisasi ya, saling, ada mhm, hubungan saling, kita mhm, main bareng, banyak ketemu orang positif, banyak belajar dari orang. Nah, suami saya tuh salah satunya tuh yang paling suka. Ini ada orang banyak belajar, ketemu orang baru, kita banyak belajar. Nah, jadi oh mhm, iya ya banyak ide baru, iya, banyak pergi melihat. Nah, itu salah satunya yang eh, harus banyak supaya bisa dapat banyak ide. ya, Kalau kita ide, doang merasa kita udah hebat, aduh, iya, ya juga ya. aduh, betul betul, kalau kita cuman berpikir Iya, kita saja yang hebat dan kemudian tidak melihat, hmm, tidak mendengar, iya, tidak membuka pikiran atau tidak jalan untuk melihat di sekeliling iya, itu memang ya ya, setuju banget, Bu. Jadi kita akan iya, lihat dari melihat. diri kita sendiri. Iya, Kadang kita lihat kekurangan kita banget, bahkan kita lihat kelebihan kita. Nah, itu bahaya iya. juga ya, Bu, ya. Perlu Jadi ada mhm, seimbang sih. Memang iya, kita bisa melihat apa aja sekarang ya di iya, apa di media, di sosmed, mhm, di handphone kita, di mana ya kita bisa benar itu bisa. Tapi kalau kita mengalami langsung itu yang lebih jadi yes, seimbang. Kalau mhm, menurut saya kita perlu keseimbangan. Sekarang kita banyak bergantung kepada ini gadget kita. yes, Nggak betul. apa-apa karena itu kan membuat percepatan ya. Ya, Membuat menolong seharusnya menolong ya, itu mhm, sebagai alat untuk menolong kita. yes, Tapi kita sendiri perlu mengalami. mhm, Karena mhm, mengalami itu yang justru pengalaman-pengalaman itu yang mhm, justru membuat kita mendapatkan banyak hal baru. yes, Beda kayak suami saya suka bilang, iya kalau mau belajar berenang kan kita harus terjun langsung mhm, ke dalam kolam atau di sungai. nggak Kalau cuman kita baca teori, teori. ngelihat orang berenang, waduh Olimpik segala macam bisa kita lihat, tapi apakah kita mengalaminya? Enggak. Yes, Jadi perlu seimbang lah ya, semua ya. perlu seimbang. Yes, harus terjun. Kalau cuman baca, lalu lihat orang Ngelihat hebat, ya kita doang. ternyata sedang duduk Iya, membaca dan melihat iya, saja. heeh. Kita tidak sedang Buat di kitanya medan. nggak ada memicu hal-hal yang baru. Gareth, Kasihkannya betul. nggak kurang kurang. Iya, tesnya kurang ya Bu Julitana ya. Iya, perlu mengalami ya Yes, banyak hal baru. harus ngalamin supaya kita ngerti tesnya. Hmm. Itu dia. Well, Bu Julitana tadi sempat disentuh ya. Ini Nah, pengen, tanya nih karena Ibu ini kan memang suka dengan gambar, dampaknya buat pendidikan dan komunitas nih, Bu. Mungkin lewat kelas semua orang bisa gambar nih. Ibu kan pasti ngajak banyak orang ya, belajar menggambar kan. hmm. Jadi semua orang bisa gambar. Duh rasanya seneng dong, saya Iya, bisa gambar, yakin?
Iya. bikin garis aja meletot, gitu. Iya. Mata aja nggak simetris gitu kan. Heeh. Nah, kadang Iya. suka mikir gitu. Nah, Iya. gimana peran menggambar ini bisa membantu orang untuk membangun Iya. ingatan baik atau healing Mm. dari pengalaman buruk? Ada nggak sih Bu kisah peserta dari kelas Ibu Julitana yang mungkin ngalamin transformasi hidup atau perubahan yang berkat proses belajar menggambar dan bisa menyalurkan istilahnya kenangan ingatan Iya. baik lewat karya seni Bu Iya. Julitana? Jadi eh sebentar. Jadi saya lebih ke kalau menggambar itu banyak ngajakin orang menggambar yang tadi Kak ini bilang. Mm-mm. eh, Semua orang bisa gambar. Nah, Yes. karena banyak orang merasa nggak bisa gambar, Mm-mm. nggak bakat, Ya. ya kan? Padahal sebenarnya kenapa saya mau mengajak semua orang bisa gambar itu salah satunya adalah supaya kita semua orang bisa menggunakan menggambar itu sebagai itu tadi alat untuk eh, mengeluarkan Menyalurkan. mengeluarkan ide-ide, Yes. Mm. kata-kata kita yang nggak keucap, kita bisa Menuang gitu tuliskan ya, Bu. lewat gambar, ya. Menuang Dan ide. kadang-kadang menggambar itu sebenarnya satu alat untuk membuat kita lebih percaya diri. Mm. Saya banyak ngajakin anak-anak menggambar, jangan takut, menggambar aja. Oh, nanti takut jelek, takut salah. Nah, itu Mhm. kan selalu yang seringkali diajarkan sama apa di sekolah-sekolah nih. Gambarnya harus Mhm. bagus, harus ini, harus itu. Iya. Nilai, yang nilainya 6 berarti dia nggak bisa gambar, yang nilainya Mhm. 8 berarti dia lebih Nah, bagus. dibatasi sama nilai Dia ya, jadi Bu. nggak pede. Mhm. Nah, Mhm. jadi kalau misalnya itu saya ajak anak-anak, ayo, nggak apa-apa, jangan ini kita lagi nggak ngejar nilai nih, nggak apa-apa, ayo kamu menggambar aja. Jadi seni itu kan untuk dinikmati. Mhm. Yang pertama yang pasti diri sendiri dulu, nggak apa-apa. Nah, dengan dia menggambar, dia bisa jadi alat curhat, Iya. untuk alat healing buat Ya. anak-anak tuh dia pede. Jadi nggak mesti, wah ini kok jelek nih, ini matanya kecil sebelah, gede sebelah. Nggak Mhm. usah terlalu banyak aturan karena kita Mhm. nggak sedang Yes. berkompetisi, kita Mhm. nggak sedang mencari angka, Ya. tapi gunakan aja gambar itu untuk saluran perasaan, saluran emosi, itu akan sangat membantu. Oh, ternyata buat orang tua itu malah lebih penting. Oh, nah Banyak ini orang-orang dia. dewasa yang udah Mhm. lagi nggak merasa, ah gambar kan buat anak-anak kecil. Mhm. Saya juga dari kecil nggak bisa gambar. Betul, karena ya itu, waktu dulu kecilnya udah dibatasi, kamu mah nggak bisa gambar, kamu mah gambarnya jelek gitu. Mhm. Padahal buat orang dewasa, lagi sekarang lagi banyak stres, Penting ya, itu Bu. penting banget menggunakan alat menggambar itu untuk Mhm. apa? Untuk eh, rilis stres. Yes. Jadi saya ada tuh mengajak teman-teman seusia saya, Mhm. ayo kita Ada gambar kelasnya, bareng. Bu. Ada Ibu kelasnya Juli kita juga ada setiap kelasnya sebulan. ya. Iya. Nah, untuk apa? Nih dulu nih teman-teman nih mungkin merasa nggak bisa gambar. Jadi udah puluhan tahun nggak pernah lagi sejak tamat SMA, udah nggak pernah lagi Sejak menggambar dipatok karena sama merasa nilai ya, Bu. karena merasa nggak bisa gambar. Nah, 20 tahun, 30 tahun setelah itu, ayo saya ajak. Kita nggak berkompetisi, kita nggak mencari nilai. Ini untuk refreshing. Dan ternyata ini udah jalan eh, lebih dari setahun, 2 tahun ya. Dan Oh, ternyata benar, itu untuk refreshing, senang, yes. untuk bersama-sama, kebersamaan. Mhm. Ternyata Mhm. itu alat yang bagus, efektif banget. Untuk meredakan stres, Ya. keluarkan Meredakan pasti stres. banget. Iya. Bahkan juga tadi yang saya bilang ya Bu, apa namanya, me mem menimbulkan ingatan baik ya, Hmm, membangun ingatan baik ya, tapi juga bisa healing tadi dari pengalaman buruk, dari stres juga. Ada yang cerita nggak sih Bu? Karena kan udah jalan setahun nih, ada juga iya, yang cerita ke Bu Julitana nggak? Bahwa mereka juga ternyata terbantu nih healing-nya tuh, iya loh, bener loh gitu. iya, Banyak ya Bu pasti ya? iya, iya. Jadi memang benar. Jadi mereka datang itu dengan semangat, semangatnya gini, aduh, aku mau healing nih, gitu. Mhm. Karena udah merasakan, waduh ternyata fun ya. Mhm. Tadinya waktu mau mulai itu keringetan, waduh stres. Tapi sekarang malah, oh itu dicari-cari nih. Ayo Mhm. kita menggambar nih, lagi stres, lagi stres. Datangnya menggambar. Nah, saya juga ada beberapa kali senang lah ya mengajak teman-teman yang justru
Waktu itu di Semarang ya Kak Indi, sempat Mhm juga mhm. Oh iya, komunitas-komunitas yes. orang-orang yang mungkin lagi dalam perawatan Mhm sakit. Nah, saya ajak mereka untuk menggambar. mhm. Karena kan kalau di rumah mungkin nggak bisa bepergian, segala. Iya, Nah, di rumah itu menggambar itu sebagai alat healing. yes. Jadi mereka berkarya walaupun mungkin nggak bisa pergi, ada Ya, di rumah, di kondisinya terbatas, tapi tetap bisa berkarya itu membuat wah lebih apa semangatnya lebih dibangkitkan. Ya, jadi nggak hanya anak-anak. Kalau anak-anak jadi pede. Ini mhm gambar saya. Jadi, ayo kalau kamu mhm. gambar tunjukin. Jadi Iya, anak-anak jadi pede. Nah, buat orang-orang yang sedang dalam perawatan, mhm, nah itu juga jadi, oh ya saya masih bisa berkarya ya, walaupun iya, dalam kondisi terbatas bisa mhm berkarya. Saya juga ngajakin orang-orang yang sudah usianya lebih senior, mhm. opa, oma, Wow, pada di rumah nanti kurang apa nggak ada aktivitas, kegiatan heeh, kasihan sepi apa gunakan menggambar gambar kan nggak mesti aktiviti fisiknya kan nggak mhm. berat kan Iya betul, heeh, nah itu ternyata membuat gembira iya iya, menggambar itu jadi lebih jadi semangat gitu mhm. jadi banyak ininya. Salah satu karya beliau adalah Gembira. Emang emang Ada tujuannya permainan bikin namanya happy emang ya, iya Gembira. bermain gembira dan Mhm. bermanfaatnya. Oke, ini terbukti sih misalnya ya, memang, apa namanya, sudah banyak kasih testimoni bahwa gambar itu memang bisa membantu untuk healing. Hmm. Oke, eee, apa nih, oke ini nih. Bu, ini ada pertanyaan ya Bu Ya, Julitana ya. iya. Bu Juli, Hmm. gimana caranya kita bisa mengubah pengalaman pahit menjadi ingatan baik yang bisa menginspirasi orang lain? Hmm. Oke. Iya, Mhm eh, saya pikir sih semua ya yang Tuhan izinkan itu memang pasti ada rencananya ya. Walaupun itu buruk, tapi Tuhan yang paling ahlinya lah merubah mhm. yang buruk itu menjadi kebaikan. Amin. Ya, Yes. asal kita itu eh, benar-benar cari tahu apa sih isi hatinya Tuhan. Mhm. Diawali dengan itu tadi kalau menurut saya dengan kepedulian kita. Ya. Kadang kita memang fokus diri sendiri ya udah pasti. Mmm, Tapi perlu mengambil waktu untuk melihat orang lain dulu. Karena yes. kalau kita ngelihat terus, ini akan ada banyak pahit luka yang masih memang ada Iya, di dalam. Tapi kita izinkan diri kita sendiri untuk melihat mhm, orang lain, iya, untuk peduli orang lain. Ketika mhm, kita mengambil jarak seperti itu, ada banyak hal yang Tuhan justru bisa pulihkan. yes, Kenangan-kenangan buruk itu sebenarnya mungkin malah eh, kalau kita bisa menang di situ, itu malah sebenarnya menjadi alat kita untuk membantu orang lain sebenarnya. Jadi iya, sebenarnya ada rencana Tuhan sih. setuju. Yes, Memang nggak mudah ya, mhm, pastilah. betul. Semua ada kenangan yang apa, yang buruk. Mhm, Tapi yang buruk itu sebenarnya pasti ada kegunaan dan manfaatnya. manfaat. Ketika kita gunakan itu bukan untuk menebarkan kebencian, Iya, menebarkan yang negatif, tapi bet kalau itu kita bisa pakai untuk menjadi apa ya? Nah, contoh nih, maksudnya saya bisa menang dengan ini. Ada mhm, banyak orang lain yang kita bisa bantu juga. iya, Makanya yes, saya pikir salah satunya adalah beri beri kesempatan diri kita untuk peduli sama orang lain. iya, Ketika kita mulai peduli, luka kita itu sembuh. yes, Kalau kita dan selalu pegang hatinya Tuhan, luka kita itu sembuh. iya, Ya. Kalau kita ngotot hanya fokus kepada diri sendiri. tan yang buruk, iya, Mhm, itu sulit banget gitu memang. iya, Ya. Tapi izinkan biar Tuhan. Nah, pada saat kita berjalan bersama Tuhan untuk orang lain, nah mhm, di situ ada pemulihan-pemulihan. wow, Kita melihat hal-hal yang perkara-perkara yang baik gitu. mhm. Hmm. Keren, saya suka dengan apa, kalimatnya Bu Julitan ya, berikan diri kita kesempatan untuk Hmm. mempedulikan orang lain.
Iya, supaya kita punya kacamata yang berbeda ya. iya, Cara pandang kita memberikan kesempatan untuk memakai cara pandang Tuhan ketika melihat orang lain ya Bu. iya, Atau melihat luka kita ternyata bahwa kita ngelewatin ini ternyata untuk bertemu dengan orang iya. yang mungkin mengalami hal yang Sama. sama Iya, dan kita bagaimana melewatinya bisa jadi berkat loh. iya. Jadi kita perlu melihat dari sudut pandang yang lain. Contoh misalnya kita menggambar. Mm-mm. Kita kalau ngeliat gambar kita kok ya jelek banget ya gitu aja kita lihat. Tapi coba kita taruh gambar kita pajang, terus kita melihat hal yang lain. Kita Mhm. belajar, oh ngelihat Mm-mm. dari sudut pandang yang lain bisa nggak? Misalnya gambar kita yang jelek ini nih, kita pajang di dinding, kita bingkai, nah jadi sudut pandang, oh ternyata gambar kita nggak jelek-jelek amat ya. Oh ternyata ini bisa ya. Kalau kita warnain bisa nggak? Oh iya bisa ya ternyata. Nggak, ini juga bisa. Ini kan namanya pertama nih. Nah, misalnya gitu. Itu Mhm. kalau kita ini kan dari gambar ya, dari sudut menggambar ya, kan gitu kan. Mhm. Sama kayak kehidupan kita. Kalau kita hanya monoton di satu titik aja, ya kita seperti frustasi ya. Iya. Tapi kalau kita bisa melihat, cobalah kita melihat dari sudut lain, ya itu tadi beri diri kita jarak untuk melihat dari sudut lain, yaitu dengan peduli sama orang, kita melihat, kita membantu orang sambil kita mencari hatinya Tuhan. Kalau pada saat kita ada di hati Tuhan, menurut saya banyak sekali pemulihan terjadi. Yes. Yes. Jadi makanya izinkan, ayo dong kasih kesempatan buat diri kita. Ayo coba menjauh sedikit, lihat, Mhm. oh kayak gini ya masalah saya ya. Iya. Coba mulai di apa? Lihat dari sudut yang lain. Mhm. Hmm. Oke, ya ampun, asik ya. Tapi memang kalau kita menekuni sesuatu, selalu bisa, apa namanya, dari sudut pandang apapun kita bisa menjelaskan ternyata ya. Karena Ya, memang kita expertnya di situ. Bu Juli menjelaskan dengan sangat indah dari cara-caranya beliau menggambar ternyata juga tetap aja bisa menjawab apapun yang Anda ingin tanyakan kan Gus Soli mengambil jarak yang aman, jarak yang tepat. Oh, ternyata memberi kesempatan diri kita untuk mengambil jarak. Oh, ternyata. Pokoknya semua gambar di hadapan beliau itu indah dan bagus. Kalau enggak nggak jadi quotes. Kayaknya memang sudut pandangnya tuh sangat luas, Gunsom ya. Ibu masih ada dua boleh ya pertanyaannya? boleh, boleh. Hmm. Ya, Kalau saya tidak bisa gambar, Bu ya. Julitana, tidak Hmm. bisa gambar sama sekali, apakah Ya. benar-benar memungkinkan untuk belajar dari nol? Tipsnya apa ya Bu, biar berani katanya gitu. Nah, justru itu. Makanya tadi saya bilang itu kan, semua orang bisa gambar itu justru saya waktu pertama eh, bikin kelas itu, nah akhirnya tertantang nih. Kalau orang bilang semua orang bisa gambar, ini benar seperti yang kakak bilang. Kalau saya sama sekali nggak bisa gambar, itu malah buat saya itu tantangan. Iya, apakah benar semua orang bisa gambar? Nah, jadi benar ternyata setelah pengalaman beberapa tahun ini, jadi saya sengaja mencari orang yang sama sekali tidak bisa gambar, sengaja, atau bahkan yang udah opa oma. Kalau tanya udah berapa tahun nggak pegang pensil? 50 tahun. Lama banget. Dari zaman sekolah udah sekolah mungkin SMP abis itu udah nggak pernah gambar-gambar lagi karena kan sibuk ada kerja berkeluarga sebagainya sampai sudah oma-oma opa-opa ayo diajak menggambar karena menggambar itu kan kita kan bukan mau memang kalau mau jadi pelukis atau mau pameran emang itu kan biasanya yang melakukan itu adalah orang yang punya talenta menggambar Ya. tapi kalau untuk orang biasa orang yang udah nggak pernah gambar nggak suka juga tetap bisa menggambar dengan cara-cara yang mudah. Ya. Jadi saya itu selalu eh, dimulai dari nol yang gampang, mungkin dari bulat-bulat, dari semua. Jadi karena menggambar itu bukan persis. Nah, seringkali orang Ya. salah. Kalau saya gambar yang nggak persis asli, berarti saya nggak bisa gambar. Bukan. Mhm. Menggambar itu sesuai dengan, kita boleh lihat contoh nggak? Boleh. Lihat Mhm. contoh kah? Lihat aslinya kah? Boleh. Mhm. Semuanya mulai dari nol. Dan jangan membandingkan.
Mhm. Jangan dibandingin karya kita dengan orang lain. Oh, Biasanya ini kalau kita tipsnya ya? bandinginnya juga Mhm. gitu gambarnya bandinginnya sama yang udah hebat-hebat lagi. Wah, udah Mhm. makin enggak. Iya. Benar-benar orang nggak bisa gambar itu nggak apa-apa, menggambar aja. Jadi misalnya apa kertas kosong, Mhm. misalnya saya mau bulat, misalnya saya mau apa eh, bikin apa kucing kah, misalnya seperti ini, gambar kucing, ada mata, ada ini. Nah, sesederhana Tetep ini aja jadinya dia bagus. dengan bulat-bulat aja kita bisa gambar. Ini bisa gambar nggak? Bisa. Ini apakah ini kucing? Iya. Tapi apakah ini persis asli? Enggak. Tapi nggak apa-apa juga. Menggambar itu yang penting kita, oh ini saya lagi pengen ketawa nih sama Kak Indi misalnya. Jadi saya gambar kucingnya ketawa gitu ya. Terus, oh apa rambutnya, kalau kucingnya rambutnya panjang boleh nggak kayak Kak Indi? Boleh misalnya gitu ya. Jadi kita gambar itu karena kita senang. Bukan karena kita takut, duh nanti jelek, nanti malu gitu. Enggak gitu. Jadi udah gambar aja. Saya selalu mendorong orang, udah menggambar aja. Jadi fun. Dan gambarnya tuh yang lucu-lucu, fun. Jadi kita selalu mulai dengan hal yang gampang. Wow, itu sih kalau Bu Juli Nah, mah mau apa sama merem gitu jadinya tetap aja bagus. nah, nah, itu salah satu benar Kak Indi. Mhm. Kenapa? Karena saya udah menggambar 50 tahun. Mhm, betul udah Ya kan? expert banget. Jangan Jadi bandingin sama tangannya, ibu loh. iya itu kan Mhm. berbicara eh, melatihan. Yes. Jadi kalau orang mau menggambar, bisa nggak? Bisa. Cuma perlu waktu. Nah, Iya. betul perlu waktu. Minimal kita gambar aja. Maksudnya gambar saya jelek bagus itu bukan Mhm. bukan masalah. Tapi masalahnya berapa lama. Sehingga Yes. katanya ada yang bilang kalau saya bikin bulat jadi kotak. Betul. Kenapa? Karena masalah lama apa enggaknya. Kita latihannya bulat gini. Ada Mhm. yang kok ininya begitu. Ya nggak apa-apa. Ada yang bisa bulat, ada yang nggak. Kenapa? Itu mah masalah latihan. Mhm. Ya. Ya, jadi jangan dibandingin gitu. Mhm. Makanya kalau menggambar itu udah happy aja kita cari. Misalnya suka gambar bunga, gambar aja bunga. Mhm. Suka gambar apa? Gambar gitu. Iya. Intinya cuma satu, mulai. Intinya tipsnya mulai, Ya, jangan mulai. bandingkan, jangan takut Jangan salah ya. bandingkan. Iya. Mulai aja dulu udah beli kertas, beli spidol atau pensil, mulai. Udah, mulai aja gambar aja. Dengan happy, dengan senang aja udah. Pasti bisa. Aduh, begini dengerin beliau ngomong tuh jadi pengen semangat banget. Gampang. Ya sih Iya di memang, Julia. memang Ayo mulai. sesimpel itu ya. Nah, jangan Mulai. mulai dengan banyak aturan karena dulu kita waktu menggambar itu selalu mulai dengan banyak aturan. Iya, Kalau betul. gambar gunung harus biru misalnya, Mhm. harus segitiga. Mhm. Nah, itu kan kalau dulu kan Ya, zamannya kita itu kan kalau gambar gunung harus segitiga. Nah, seperti ini kan ini terus pematang, ini matahari. harus begini gitu kan. Terus kalau di warna tuh nggak boleh keluar apa? Nggak Iya. boleh keluar garis. Wah, Mhm. banyak kita belum mulai kita udah banyak aturan sehingga menggambar tuh sepertinya susah. Mhm. Sebenarnya enggak. Karena Yes. kita lakukan untuk happy kok. Mhm. Jadi jangan terlalu banyak aturan dulu. Sama ke anak-anak juga. Biarin aja dia gambar dulu happy. Nanti semakin kita udah terlatih, itu dengan sendirinya kok makin lama makin rapi, makin lama garisnya makin bagus. Mhm. Jadi bertahap, bertahap. Yes, bertahap. Mulai dan Mulai dulu. terus latihan. Itu yang paling penting kalau mau expert sih. Tapi kalau untuk healing, untuk apa ya Iya, mulai aja dulu ya. mulai aja dulu. Iya. Yes. Bu, ada pertanyaan berikutnya ya, Bu. Ya. Bu Julitana, ada board game atau kartun karya Ibu yang paling punya kenangan pribadi dan mengapa? Nah, itu ya pasti karya kita pertama yang Mhm. ditulis semakin berdetak. Mhm. Nah, Ya. karya pertama board game. Mhm. Waktu itu itu mungkin udah sekitar 14 tahun lalu ya. Mhm. Apalagi kita mulai membuat. Nah, itu paling berkesan karena memang nol, kita belum punya pengetahuan sama sekali, belum ngerti apa-apa. Terus mulai aja mencoba. Ya, coba aja. Gitu kita Mhm. bikin ya. Terus kita trial, kita coba, kita mulai buat gitu. Nah, board game itu bicara tentang karakter, pentingnya karakter. Jadi Mhm. pemenangnya itu adalah orang yang punya karakter baik. Mhm. Menangnya itu bukan karena dia banyak ngumpulin harta,
Kalau ada permainan kan kumpulin harta, kumpulin Mhm. inilah pokoknya reward-reward. Kalau ini kumpulin karakter positif. Jadi pemenangnya adalah orang yang punya karakter positif. Nah, di situ kita mulai Mhm. awalnya. Jadi anak-anak itu, karena dulunya awalnya dibikin itu sebenarnya untuk anak-anak nih. Mhm. Harus mengerti bahwa kehidupan itu, eh, yang dinamakan kehidupan yang berhasil itu bukan karena dia kaya raya, dia banyak duit, atau nanti, wah pokoknya masa depan cerah kalau kamu uangnya harus sekian miliar. Bukan itu yang kita mau tanamkan. Justru kita mau tanamkan kalau kamu punya karakter baik, Mhm. nilai-nilai kehidupan kamu baik, kehidupan, maksudnya secara ekonomi kah, secara yang lain, sosial itu akan mengikuti. Iya. Tapi diawali dengan karakter baik. Yes. Ya, dan ke apa keberhasilan itu nggak dihitung dari berapa banyaknya jumlah uang yang kamu punya, bukan. Kehidupan, keberhasilan hidup orang tuh bukan karena dinilai dengan uang. Mhm. Nah, itu permainan pertama yang kita, Mhm. jadi berkesan ya karena Berkesan. banyak ini trial errornya banyak ya. Tapi ternyata memberkati banyak orang ya, Bu. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Karena semua saya kalau karena lihat ide Tuhan. iya, kelasnya itu juga sudah wah luar biasa, nama kelasnya semua orang bisa gambar. Saya jadi kepikiran, ini kalau bukan hikmat itu kayak yang semakin berdetak, tiba-tiba saya jadi dibawa ke sana. Semua orang bisa gambar, semakin berdetak. Ini benar-benar apa ya, eh apa ya, nggak bisa kalau bukan kita nggak mengandalkan Tuhan tuh, nggak bisa Iya, punya ide-ide yang kayak gitu ya, Bu. iya betul. Mhm. Itu Mhm. benar banget. Jadi semua apa aja sih ya, semua profesi, semua pekerjaan kita eh, akan jadi baik, Mhm. maksudnya akan jadi berdampak kalau semua diilhami oleh Tuhan nih. Semua Yes. apa hikmat dari Tuhan, semua ide-ide dari Tuhan. Mhm. Jadi hmm, mengandalkan Tuhan Mengandalkan. sepenuhnya. Mhm. Jadi kalau udah begitu nggak ada yang bisa kita banggakan. Nah itu salah satu tips yang baik. Mhm. Bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena keahlian nih, karena saya jago gambar nih gitu. Bukan itu. Karena jago aja nggak cukup. Mhm. Perlu ide-ide yang baru. Ya, Itu dari mana kalau bukan dari Tuhan? Kalau kita cuma yes. jago gambar, tapi nggak kemana-mana juga. Karena nggak ada ide yang baru yang dari Tuhan. Mhm. Ya, nggak bisa kalau kita nggak kemana-mana Gus Sol ya. Yang kita lihat cuma diri kita sendiri aja tuh ya, Iya, aduh nggak bisa. Tetap iya. harus lihat sekeliling, Mm-mm. lihat kehidupan ini, Iya, kepedulian kita menangkap itu dengan mata Tuhan, itu yang akan memunculkan kreativitas ya. iya, Bu Julitana, iya. harapan Ibu ke depan untuk dunia kreatif di Indonesia supaya bisa menjadi sarana menciptakan banyak ingatan baik bagi banyak orang. Hmm. Eh, saya punya harapannya, saya suami saya ya, yang kami suka berkarya bareng ya. Mm-mm. Jadi dunia kreatif itu bisa menjadi sarana ya untuk mengajarkan nilai-nilai positif. Iya. Benar-benar jadi sarana Mhm. karena eh, dunia kreatif ini kan luas banget dan bisa digunakan eh, untuk berbagai keperluan. Mhm. Tapi yang paling perlu itu sebenarnya justru digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai positif. Mhm. Makanya diperlukan banyak orang-orang di bidang kreatif yang memakai eh, kreativitas untuk mengajarkan hal-hal yang positif. Iya. Sekarang banyak banget yang negatif. Ya, Perlu betul. berlomba-lomba, perlu Mhm. berlomba-lomba untuk eh, menciptakan karya-karya yang positif. Iya. Ya. Saya dan suami senang karena apa? Kita nggak hanya eh, berkarya, tapi kita banyak juga didukung oleh teman-teman, saudara-saudara Mhm. yang memberi dukungan yang positif. Nah, itu kan yang membuat orang bisa berkarya dengan positif. Jadi, ciptakan lingkungan-lingkungan yang positif juga untuk bisa menghasilkan karya positif. Kami ini nggak jago-jagoan berdua, enggak. Mhm. Kita dikelilingi Ya, oleh orang-orang yang mendukung, yes. yang memberi kita kesempatan, Berkolaborasi juga ya, Bu ya. ya, memberi kita Berkolaborasi. kesempatan, mendukung kita, ya, Mhm. bisa apa? Membantu dalam berbagai hal. Jadi itu, jadi dunia kreatif itu perlu didukung.
Iya, Nggak hanya orang kreatif ini juga perlu didukung oleh nggak bisa sendiri ya, Bu. lingkungannya. Iya, Betul. lingkungan yang positif ya itu perlu diciptakan. Iya, perlu diciptakan nih, Iya, Gun Solia. Perlu diciptakan dan kita juga harus peka ya, Bu, ya, melihat itu. iya, Karena kita kalau sedikit meleng aja kita nggak akan bisa menangkap hal itu. iya, Sebagai suatu ruang, ternyata itu jadi ruang bertumbuh kita, iya, jadi ruang belajar kita, iya. ruang bersinergi. Aduh, memang kita perlu untuk mengambil jarak yang aman dan tepat ya, Bu. Saya suka banget dengan kata-kata itu. Aduh, iya ya, iya ya. Kadang kita terlalu mendesak diri sehingga kita tidak memberikan jarak yang tepat buat diri kita untuk berkembang ya. Iya. Didesak terus kayak mana nggak bisa gerak dong kalau didesak terus. Makanya untuk kreatif itu orang selain dia perlu dekat dengan Tuhan, yang kedua lingkungan. Yes, right. Karya itu kan tergantung dari banyak hal. Salah satunya lingkungan yang paling mempengaruhi. Cara berpikir semua itu kan kadang dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan siapa kita bergaul, dengan apa yang kita Ya. masukkan ke pikiran. Betul. Makanya itu perlu dijaga supaya dunia kreatif itu bisa berkembangnya positif. Apa yang keluar itu positif. Yes. Lingkungan itu perlu diciptakan. Maksudnya Mm, kita bergaullah dengan orang yang kita tahu nilai-nilainya benar. yes. Supaya apa yang kita masuk, apa yang kita bicarakan itu juga hal-hal yang positif, yang membangun. Benar. Mengurangilah pembicaraan-pembicaraan yang negatif yang nggak perlu, yang itu Betul. udah ya kita perlu bisa menyaring ya. Mm-mm, mm-mm. Belajar. Nggak semua Belajar kita menyaring. telan, semua kita Ya. rangkul, tapi kita harus bisa memilah-milah mana yang nilai-nilai yang cocok dengan saya. Yes. Supaya kita menjaga karya-karya kita juga tetap sesuai dengan nilai-nilai kita. Yes. Ini dia Gun ya. Kalau kita terus memenuhi dengan hal-hal yang baik, yang benar, itu yang tidak baik itu bisa terdesak keluar. Bisa tereliminasi dengan sendirinya di Ada yang pikiran. kontrol. Jadi kita juga perlu ada kakak rohani, orang Yes. tua rohani, orang tua kita. Ini kita bisa harus mendengar orang tua, Yeah. kakak kita, saudara, semualah orang-orang yang positif. Mm-mm. Kita juga perlu bisa dikoreksi, bisa Yeah. dikasih masukan. Yes. Mm-mm. Betul, membuka diri untuk masukan ya. Iya. Aduh, emang sih dalam hidup itu ternyata kadang kita begitu ya. Dan pada suatu masa, tapi harus ingat juga kita bisa berubah dan orang lain juga bisa berubah. Kita harus pikirkan itu ya. Hmm. Kita bisa berubah jadi lebih baik, orang lain pun juga hal yang sama ya. Bu Julitana, Ya, em, tadi harapan sudah. Sekarang pesan semangat sebagai closing statement nih Bu. ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pendengar hari ini Hmm. hanya mengingat kalimat dari Ibu nih, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan. Karena Iya. kan kita didengar aja. Bisa dilihat juga sih Gun Somli nanti lihat di YouTube ya. Intip-intip YouTube-nya Good News. Ada Bu Julitana nanti. Iya, Kak Indi. Mm-mm. Kalau pesan saya untuk semua ya, termasuk saya sih, Yes. semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Maksudnya semakin kita lapar haus akan firman Tuhan. Karena itu yang akan menolong kita. Ya, Mm. kita semakin tahu isi hati Tuhan. Karena Amin. kalau saat kita tahu rencananya dalam hidup, kita akan memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh. Udah ada. Jadi kalau kita tahu hati Tuhan, kita akan mengembangkan apa yang Tuhan udah taruh. Mm. Dan kita gunakan untuk menjadi solusi buat sekeliling kita. Yes. Bangun Wow. hubungan sama Tuhan itu Mm. yang paling utama. Nah, ini berbicara buat saya juga, Mhm. Ya. Oke. termasuk masalah-masalah yang tadi, Mm-mm. Mm-mm. memang solusinya dekatkan diri sama Tuhan, jadi kita tahu rencananya dalam hidup kita. Yes. Right, Gun Somli memang tidak bisa jauh-jauh dari itu sih ya. Ya, Karena memang Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan itu ya Bu ya. iya, Untuk betul. terhubung dengan Tuhan. Apapun potensi kita, apapun Yes. talenta kita, Mm-mm. sama aja kok, semuanya sama-sama bisa berguna, bermanfaat besar. Amen. Yes. Ya. Ya, Jangan pernah berkecil hati nih Gun Somli, pesan dari Ibu juga. Yang penting terhubung dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bu iya, Julitana terima kasih banget.
Siap. sudah berbagi inspirasi pagi hari ini, bercerita tentang masa kecilnya dan konsistensinya ya. Bagaimana konsisten menjalani impian dan sampai sekarang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi lebih banyak orang, especially juga Ya, Indi. Hari ini, aduh banyak-banyak sekali dapat halal ya. Oh iya, oh iya, oh iya. Diserap dan hopefully saya bisa terima menghidupinya. kasih Kak Indi. Itu. Well, Gunsoli kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini really memberkati Anda. So finally saya Indi dan Saya Juli iya, Tane. iya. Untuk Good News FM bisa lagi for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.